Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syahada Meriani dari kelas 1010, nomor urut 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional dan juga teori konflik. Tanpa berlama-lama, mari kita ke penjelasannya. Teori struktural fungsional yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan juga termasuk ke dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dalam bagian yang saling berhubungan. Jenis-jenis teori struktural fungsional menurut para ahli. Yang pertama adalah Emil Durkheim. Adalah susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengidentifikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Fungsionalisme di sini fokus pada struktur sosial yang levelnya makro dalam masyarakat. Hal ini juga ia tegaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Yang kedua ada Thalkett-Pansons yang menjelaskan mengenai teori struktural fungsional sebagai bagian keseimbangan dalam adanya institusi sosial yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Dan yang terakhir ada Robert King Merton memberikan pandangan bahwa struktural fungsional adalah kehidupan masyarakat dalam keseimbangan sosial yang akan berjalan jika keteraturan sosial difungsikan dengan baik, utamanya ketika adanya beragam bentuk perubahan sosial yang terjadi. Contoh-contoh teori struktural fungsional yaitu membayar pajak, pendidikan, dan lowongan kerja. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi menempuh proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi terjadi dampak hal setelah tersedia konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang beda dengan kondisi semula. Jenis-jenis teori konflik menurut para ahli. Yang pertama ada Karl Marx, memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimbangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Yang kedua, menurut Rolf Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dengan sistem. Dan yang ketiga, menurut Louis Althusser, pandangan sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Althusser, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Althusser mengelompokkan konflik sosial menjadi dua jenis, yaitu konflik realistis dan non-realistis. Teori yang digagas Marx ini berasumsi pada pembedaan kepentingan antar kelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Kelas sosial ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni satu, bourgeois sebagai pemilik modal yang memegang kendali atas sumber daya yang ada. Kedua, proletar adalah kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol. Contoh-contoh teori konflik. Yang pertama adalah identitas. Kajian dalam penerapan teori konflik dalam keseharian masyarakat, misalnya saja dalam identitas, yang lebih condong pada persoalan perbedaan kasta dalam masyarakat. Identitas inilah menjadi salah satu sumber adanya konflik dalam masyarakat. Yang kedua adalah perubahan sosial. Kajian dalam penerapan kasus teori konflik dalam masyarakat, misalnya saja dalam bentuk perubahan sosial yang dikenal sebagai proses perbedaan tindakan, dilakukan masyarakat saat ini dengan kondisi sebelumnya.
wujud perilaku dalam perubahan ini misalnya saja dalam sistem pemerintahan Indonesia.